Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Saya percaya semua kita hari ini dalam keadaan yang begitu baik, sebab kasih setia Tuhan selalu diperbarui bagi kita setiap pagi. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa menikmati kehidupan ini apapun keadaannya. Kenapa saya katakan apapun keadaannya? Bapak Ibu Saudara, harus kita akui bahwa dalam hidup ini tidak selalu terjadi yang baik-baik saja. Tentu ada banyak hal yang buruk juga terjadi. Semua berjalin. Tidak akan pernah ada hidup ini hanya dengan suka, tapi tetap ada duka. Tidak pernah hidup ini selalu dalam keadaan yang naik. Mungkin ada juga saat di mana kita mengalami banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita merasa stagnan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau berusaha untuk maju, kita berusaha untuk naik, tetapi seakan-akan ada hal-hal yang menahan kita sehingga kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa dalam hidup ini everything should be balanced. Segala sesuatu itu pasti ada seimbang. Suka dan duka, sedih dan tawa, tangis dan sebagainya. Pokoknya nggak ada orang yang hidupnya tawa terus, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada juga orang yang hidupnya nangis terus. Semua ada waktunya, semua ada masanya, semua silih berganti. Begitu juga dengan hal-hal yang baik dan buruk yang terjadi dalam hidup kita. Sebab pada waktu kita mengalami hal yang buruk, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa menghargai sesuatu yang baik pada akhirnya. Kalau kita cuma mengalami yang baik, maka kita akan sulit bersyukur karena kita tidak merasa bahwa itu baik. Tetapi manakala kita mengalami hal yang buruk, maka kita dapat melihat yang baik dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi seringkali orang bilang, awas ya, hati-hati jangan sampai jatuh, jangan apa-apa. Tapi kadang-kadang jatuh itu juga perlu, supaya kita bisa bangkit lagi, menghargai bagaimana kita bisa bangkit dan mempunyai semangat untuk bangkit kembali, dan bagaimana kita merasakan sakitnya terjatuh dan sebagainya. Jadi semua dalam hidup ini segala sesuatu pasti ada maknanya. Ya, nah itu sebabnya tema saya kali ini, jatuh itu perlu. Jatuh itu sesuatu yang orang sangat hindari, tapi di dalam konten kali ini saya katakan sometimes itu perlu. Oke, sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, karena di dalam perjalanan hidup kami hanya berpegang kepada janji-janji-Mu. Dan Engkau berjanji kepada setiap kami bahwa Engkau akan selalu menopang jalan hidup orang-orang yang benar, dan apabila dia jatuh, dia tidak pernah sampai tergeletak. Dan kami imani itu Tuhan. Harus kami akui dalam hidup ini kami masih sering kali jatuh bangun. Tetapi kejatuhan kami berikutnya tidak sedalam kejatuhan kami sebelumnya. Dan semakin lama kami akan terus semakin menjadi lebih kuat untuk tidak pernah terjatuh lagi. Tuhan, bantu kami untuk melihat bahwa dalam hidup ini segala sesuatu dari segi positif, sehingga kami dapat memaknai, sehingga kami mendapatkan pelajaran yang berharga, bahkan dari keadaan-keadaan yang buruk sekalipun dalam hidup kami, bahkan di dalam kejatuhan kami sekalipun, kami tahu bahwa pasti ada pelajaran dan maksud-Mu di balik semuanya itu. Untuk itu Tuhan, kami sekali lagi mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, karena kami percaya apapun dan bagaimanapun, kami tetap ada dalam tangan yang aman untuk kami boleh berlindung. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam perenungan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Modal kita dalam hidup ini hanya tetap percaya kepada Tuhan, whatever. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, maka kita dapat memantau segala sesuatu dengan positif. Dan itu pasti akan mendatangkan
kebaikan bagi kita. Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Sama-sama katakan, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Apa yang dimaksudkan dengan kadang terjatuh itu perlu? Kita buka firman Tuhan yuk Bapak Ibu Saudara, dari Roma 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Judul dari perikop ini adalah pengharapan anak-anak Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti-nantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan kepada makhluk itu, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Tuhan berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya mau mengulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, salah satu ayat dari yang tadi kita baca yang sangat populer, bahkan semua kita sudah menghafal ayat ini, yaitu Roma 8 ayat ke-28. Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Satu kali saya ada baca kisah tentang seorang pendeta yang bernama Walter Trobisch. Walter Trobisch pernah membuat sebuah statement yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Ia berkata, jika ada sepasang calon suami istri datang kepadanya dan meminta agar dia bersedia menikahkan mereka, maka hal yang pertama kali akan selalu dia tanyakan adalah, apakah kalian berdua pernah terlibat di dalam sebuah pertengkaran yang begitu hebat? Lalu ia berkata, sesudah dia bertanya demikian, maka dia selalu dapat dipastikan sebagian besar dari mereka akan segera menjawab dengan bersemangat, oh, tidak pernah sama sekali kami bertengkar hebat, karena kami sangat mencintai satu sama lain. Tentunya mereka berpikir bahwa saya akan terkesima dengan jawaban tersebut. Namun apa yang dikatakan Pendeta Walter? Jika itu jawabannya, maka saya akan menolak untuk menikahkan kalian berdua. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena salah satu hal yang terpenting dalam hidup pernikahan yang harus dimiliki suami istri bukan soal pertengkaran hebatnya, tetapi adalah kemampuan untuk berdamai. Kemampuan untuk berdamai jauh lebih penting daripada sekedar pertengkaran itu sendiri. Suatu cara pandang yang sangat menarik, bukan? Tentu bukan soal pertengkaran yang menjadi begitu penting, melainkan apa yang terjadi sesudah pertengkaran itu, yaitu kemampuan untuk berdamai. Sebab ketika kemampuan untuk berdamai dimiliki oleh setiap pasangan, maka mereka pasti bisa melalui segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam kehidupan setiap kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan peristiwa buruk, konflik, dan pengalaman buruk lainnya terjadi dalam hidup kita. Meskipun demikian, seringkali banyak orang tidak percaya bahwa itu semua atas seizin daripada Tuhan. Mereka selalu berkata, pengalaman buruk yang dialaminya adalah karena iblis. Tuhan tidak mungkin menginginkan anaknya diperlakukan seperti ini. Atau kalau tidak, mereka katakan,
mereka malah menyalahkan diri sendiri. Misalnya, ini terjadi karena saya salah, tidak berdoa dengan benar. Ini terjadi karena saya kurang beriman dan sebagainya. Semua itu terjadi seolah Tuhan tidak berkuasa untuk meluputkan kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, segala sesuatu di sini adalah termasuk peristiwa yang buruk yang kita alami juga. Ketika Tuhan turut bekerja di dalam peristiwa buruk yang kita alami, maka percayalah, bahkan peristiwa buruk sekalipun akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Namun ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik, bukan hal buruk itu yang penting, namun apa yang selanjutnya dapat terjadi, itulah yang utama. Seperti halnya tadi, bukan soal pertengkaran hebat, tapi bagaimana kemampuan untuk berdamai. Mungkin saat ini banyak dari antara kita yang sedang bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan kita terjatuh? Meski kita sudah hidup sesuai dengan perintahnya. Inilah yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa semua itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi seperti demikian? Justru itulah yang pada akhirnya akan kita lihat. Yang jelas, jangan sampai peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita sampai membuat kita meragukannya. Tetapi biarlah hal itu justru membuat kita makin kuat di dalam Dia. Mari sekali lagi sama-sama kita mau mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu.
berkuasa di dalam hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Takkan pernah berhenti percaya, selamanya hanya Engkaulah yang kami percaya. Hanya yang kami andalkan, lebih dari segalanya, segala-galanya. Apapun keadaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, baik atau buruk, bangkit atau jatuh, tertawa atau menangis, suka atau duka, biarlah semua itu tidak membuat kita meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang menentukan setiap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami sesuatu melampaui kekuatan kita. Dan sementara itu Dia akan menambahkan kekuatannya bagi kita agar kita cakap untuk menanggungnya. Itu sebabnya mari saat ini buang semua keraguan-raguan kita akan kasih setia Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia di segala musim dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang bertindak. Setiap hari kami bangun, dan sepanjang hari kami diusik oleh perasaan takut dan khawatir yang sangat besar. Ada banyak hal tentang ketakutan dan kekhawatiran dalam segala bidang mencoba untuk menekan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak ingin kami dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Tetapi seringkali kami tidak dapat mengelak. Kami tahu Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Sebab Engkau telah melihat awal dan akhir, dan mengetahui bagaimana semuanya itu akan terjadi, dan bagaimana semuanya itu akan berakhir. Engkau memegang masa depan kami di tangan-Mu, dan menyelidiki masa kini. Tolonglah kami untuk melihat bagaimana Engkau melihat, dan menemukan jaminan dan kepercayaan di dalam kuasa-Mu. Itu sebabnya kami akan tetap melangkah sekalipun di tengah badai asa bersama-Mu. Sebab kami yakin kami pasti aman bersama-Mu, baik dalam suka duka
baik dalam hal buruk maupun baik, baik dalam tangis dan tawa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.